Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Ibu Guru Cantik yang akan menyampaikan tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Kepada Ibu pemateri, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi yang akan dijelaskan. Terima kasih kepada anakku Bella yang sudah memberikan waktu Bu Guru untuk menjelaskan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di SMKN 1 Subo. Semoga kalian bahagia dan sehat selalu dalam keadaan pandemi ini. Ibu akan perkenalkan diri. Nama saya Ibu Humaira SPD, Bu Guru mengajar Mapel Produktif TKJ. Alhamdulillah Bu Guru sudah hampir 2 tahun lebih berada di SMKN 1 Subo. Mudah-mudahan dengan kita bersama di SMKN 1 Subo bisa memajukan kuantitas sekolah kita untuk bersaing di dunia pendidikan, terutama di Nusantara. Terima kasih. Pada pagi hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang apa itu wawasan Wiyata Mandala. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap sesuatu atau hakikat yang kita pegang. Wiyata itu adalah pendidikan dan mandala adalah tempat atau lingkungan yang kita naungi. Jadi, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat kita untuk menuntut ilmu. Bu Guru harapkan dari apa yang sudah kalian inginkan untuk mendaftar di SMKN 1 Subo, kalian bisa menuangkan kreativitas kalian, tanggung jawab kalian dalam masuk di jurusan yang sudah ada di sekolah ini. Adapun unsur-unsur Wiyata Mandala. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kita tahu sekolah merupakan tempat kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk menambah wawasan pendidikan kita dalam kehidupan kita untuk masa depan. 2. Kepala sekolah. Kepala sekolah itu memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan terhadap lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dengan siswa harus ada hubungan yang serasi. Kemudian yang keempat, warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kita tahu di dunia pendidikan ini adalah lingkungan formal, kita harus menunjukkan sikap, attitude, etika kita yang baik dan sopan. Karena itu akan merupakan bentuk jati diri dari seorang siswa ketika dia berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat lingkungan di sekitar. Kita punya lingkungan sekolah, tapi kalau tidak ada hubungan baik dengan warga di sekitar lingkungan sekolah, maka sekolah tidak akan memiliki rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Dan ada 5 komponen yang penting dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, peran kepala sekolah
di SMKN 1 Subo, yaitu Bapak Asim. Kemudian peran Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, peran sivitas akademik atau yang sudah lulus dari SMKN 1 Subo. Artinya ketika dia sudah menyelesaikan pendidikan di SMKN 1 Subo, ketika dia melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, ketika dia menempuh karir di suatu instansi pendidikan yang bernaung di pemerintah, misalnya Polri, TNI, setidaknya ketika dia libur bisa ke sekolah untuk menceritakan pengalaman ke adik kelasnya bahwa saya adalah sivitas akademik SMK Subo, sudah menjadi yang terbaik dan menjadi aparatur negara. Nah, di situ akan membanggakan oleh Bapak Ibu Guru beserta adik-adik kelas kalian. Kemudian yang keempat, peran murid. Peran murid ini penting. Karena apa? Dalam komponen sekolah, kalau tidak ada murid, maka sekolah tidak akan terbangun dengan baik. Karena disitulah letak siswa untuk menuntut ilmu dari guru yang akan memberikan ilmunya kepada siswa. Kemudian tetap yang kelima adalah masyarakat. Peran masyarakat ini penting karena ketika kita melaksanakan PBM, lingkungan sekitar di sekolah harus kondusif, harus mendukung. Karena ini apa? Karena ketika kita belajar, ketika masyarakat punya acara harus bisa berpartisipasi terhadap lingkungan sekolah. Nah, dari 5 komponen tadi, peran kepala sekolah juga ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan lingkungan sekolah. Misalnya seperti pada saat seperti ini ya. Ini termasuk bencana nasional karena ini adalah musibah virus COVID-19 yang mungkin sekarang sudah hampir 2 tahun, 1 tahun lebih ya, dari Maret 2020 ketika virus ini sudah merebak ke seluruh negara, maka kita harus mengikuti aturan pemerintah yang ada, begitu juga dengan aturan atau naungan dari Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian kepala sekolah di sini adalah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah kita. Jadi harus kita hormati dan harus berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan kepada kepala sekolah harus berbicara atau langsung melalui kepala sekolah. Jadi tidak boleh selain tersebut. Kemudian peran kepala sekolah yang ketiga adalah semua guru dan karyawan tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Harus melalui kepala atau harus melalui izin kepala sekolah. Kemudian yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program yang sudah disusun. Seperti saat ini, karena suasana masih pandemi, pembelajaran tetap berlangsung meskipun pembelajarannya itu melalui dumai, melalui daring. Ya, jadi tetap ada pembelajaran meskipun kita tidak bisa tatap muka. Seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya suasana ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa, kita bisa bertemu dengan kalian anak-anakku yang sekarang sudah menjadi siswa-siswi SMKN 1 Subo. Mudah-mudahan kalian mengenal lingkungan, mengenal Bapak Ibu guru, mengenal karyawan di SMKN 1 Subo dengan baik. Kemudian yang kelima, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Sarana, kita tahu kita punya sarana tempat belajar, kita punya sarana untuk
musola untuk atau masjid untuk sholat, beribadah. Kemudian kita punya sarana lapangan untuk digunakan beraktivitas dalam olahraga. Kemudian kita punya lab, ada lab TKJ, lab perikanan, kemudian lab akuntansi, dan lab bengkel TBSM. Itu kita gunakan sesuai dengan latar belakang jurusan yang dia miliki. Kemudian yang keenam, mengadakan rapat koordinasi antara guru, siswa, dan wali murid. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang memang harus kita lakukan dari provinsi, berarti kepala sekolah akan mengadakan rapat dinas dengan Bapak Ibu guru dan karyawan. Kemudian kalau ada sesuatu tentang hal-hal baru tentang murid baru misalnya, atau tentang pelaksanaan evaluasi, berarti kepala sekolah akan mengundang wali murid. Itulah komunikasi antara sekolah dengan wali murid supaya terjalan dengan baik, sehingga proses pembelajaran baik tatap muka maupun daring bisa terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan kegiatan untuk menunjang kemajuan sekolah, misalnya diadakannya ekskul. Jadi hobi atau aktual yang dimiliki oleh siswa bisa dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, misalnya tentang olahraga, basket, voli, futsal, kemudian yang berlatar belakang ingin membantu masyarakat yang keadaannya masih kurang, ya bisa untuk dialihkan ke PMR. Kemudian untuk kedisiplinan bisa ke pramuka. Jadi banyak sekali ekskul yang ada di sekolah ini bisa kalian ikuti, tapi dengan catatan kalian lebih utamakan adalah belajar kalian, karena prestasi itu penting, dan untuk pengembangan bakat kalian bisa dituangkan di kegiatan ekskul. Itu peran kepala sekolah. Nah, peran guru juga penting. Apa peran guru yang harus dilakukan kepada kalian, kepada sekolah? Yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikapnya maupun tingkah lakunya. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, kita harus memiliki martabat. Kita sudah belajar ilmu yang sudah kita tempuh sesuai dengan sivitas ilmu yang kita miliki. Kemudian ketika kita mengajar, ya selayaknya guru, hubungan guru dengan siswa bagaimana, itu martabat seorang guru. Kemudian yang kedua adalah menjadi teladan bagi masyarakat. Jadi tidak hanya guru sebagai seorang guru yang berada di depan siswa, tetapi seorang guru juga harus memiliki teladan yang baik di masyarakat, terutama di lingkungan guru itu tinggal. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya, ketika guru diberikan tanggung jawab untuk mengajar di kelas, ya bagaimana guru itu atau Pak Guru itu menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pentransfer ilmu kepada siswanya. Kemudian menjadi pemimpin yang baik di lingkungan masyarakat. Mungkin saya yakin Bapak Ibu guru di sini selain menjadi guru di sekolah SMKN 1 Subo, juga bisa menjadi pemimpin di masyarakat, misalnya di tim pengajian, di RT, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita tuangkan apa yang kita miliki. Karena apa? Supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang keempat, menjadi seorang guru itu harus bisa dipercayai oleh diri sendiri maupun warga sekolah. Jadi ketika kita memiliki sivitas ilmu yang sudah kita tuntut dari bangku kuliah, kita bisa tuangkan ilmu itu ke
kalian ke siswa-siswi supaya apa yang kalian belum pahami itu bisa kalian mengerti dan apa yang ingin kalian tahu itu bisa dipahami. Itu untuk guru. Nah, sekarang peran murid, peran siswa. Peran siswa itu apa? Ketika kalian sudah mendaftarkan diri di SMKN 1 Subo, berarti kalian juga sudah setuju dengan peraturan yang ada di SMKN 1 Subo. Misalnya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat menggunakan seragam sesuai dengan seragam yang sudah ditentukan, lengkap dengan atribut dan lainnya. Kemudian datang pada saat sebelum 15 menit sebelum bel mulai belajar dan pulang sebelum bel pulang. Nah, hal-hal seperti itu memang harus kalian lakukan karena itu bagian dari tanggung jawab kalian sebagai siswa-siswi SMKN 1 Subo. Yang kedua, hormat dan santun kepada Bapak Ibu guru dan warga sekolah yang lain. Artinya apa? Bu Guru harapkan ketika kalian menjadi siswa di SMKN 1 Subo, janganlah kalian hanya mengenal Bapak Ibu guru yang diajar di kelas itu. Meskipun kalian itu adalah siswa misalnya jurusan AKL, kalian punya guru banyak di sini. Jadi tidak hanya guru produktif AKL saja, siapapun yang kalian ketemu adalah guru SMKN 1 Subo, cobalah ditegur, disapa, berikan salam. Pasti Bapak Ibu guru itu akan senang. Ya, jadi jangan kalian tidak pernah diajar oleh Bapak Ibu guru tersebut, kalian merasa bukan guru saya, itu salah. Jadi mindset yang seperti itu harus dibuang jauh, ya, karena hal tersebut juga tidak akan menambah ilmu kalian dalam menempuh pendidikan. Kemudian yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Teman, ketika kalian masuk SMKN 1 Subo, banyak teman yang kalian jumpai. Baik teman kalian di rumah, sekarang jadi teman di sekolah. Teman yang jauh sekarang jadi dekat, ketemu lagi di sekolah. Teman itu bisa setara dengan kalian, artinya sama-sama tingkatnya, ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi harus saling menghormati. Meskipun kalian teman sebaya, tetap saling menghormati, jangan saling mengejek, mengolok, atau membuli. Ini yang ketrennya sekarang adalah membuli, itu harus dibuang jauh, ya. Kemudian yang keempat, peran murid yang terpenting di sini adalah belajar tekun. Jangan karena kondisi saat ini adalah kalian melaksanakan pembelajaran secara daring, jadi hanya ada pada saat schedule yang sudah diberikan oleh sekolah, kalian hanya belajar pada saat itu. Jangan. Ya, belajar itu harus secara terus-menerus. Karena apa? Dengan seperti itu, maka ilmu kalian akan terpatri di dalam memori kalian. Sehingga apa yang kalian dapat itu tidak sia-sia. Ibarat kata, ilmu itu akan bermanfaat kalau kalian selalu belajar, kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah jangan lupa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jangan ketika dicapri atau diberikan sesuatu peringatan baru kalian sudah terburu-buru mengerjakan tugas. Itu salah. Jadi apapun pada saat itu schedule-nya silakan dipelajari, ada dan tidak ada tugas tetap belajar. Jadi jangan mengharapkan saya mau belajar ketika ada tugas, itu salah, ya. Oke. Kemudian yang keenam adalah menjaga nama baik keluarga dan nama baik sekolah.
Ketika kalian masuk ke SMKN 1 Subo, ini kan orang tua kalian menitipkan kalian kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMKN 1 Subo. Jadi ibaratnya Bapak Ibu guru yang di sekolah ini adalah orang tua kalian. Jadi jangan bedakan, meskipun kalian lahir bukan dari rahim Ibu guru yang ada di sini, tapi ketika Bapak Ibu guru kalian mendaftarkan ke sini, itu Bapak Ibu guru yang ada di sini adalah sebagai orang tua kalian. Jadi patuhi, hormati apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketujuh adalah menjauhi narkoba. Kita tahu saat ini sangat meresahkan dengan keadaan lingkungan yang menyesatkan ketika kalian, mohon maaf, ketika punya problem ternyata tidak bisa menyelesaikan dengan baik, larinya ke hal-hal yang negatif. Itu harus dijauhi. Ya. Yang ketujuh, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Ini sangat penting sekali, belajar dari tahun-tahun kemarin, apa yang sudah kalian terima di sekolah ini, misalnya ruang belajar, kemudian ada fasilitas kamar mandi, ya silakan difungsikan dengan semestinya. Jangan bangku kamu pakai untuk tulis menulis, itu sudah merusak. Apalagi sampai pukul memukul. Nah, ini kan kasihan. Jadi apapun yang ada di sekolah, fasilitas yang diberikan oleh sekolah, jaga dengan baik. Ya, meskipun itu bukan hak milik kalian sepenuhnya, karena nanti suatu saat adik kelas itu juga akan menggunakan. Yang kedelapan, menjaga keamanan sekolah. Itu sangat penting. Karena apa? Karena sekolah ini adalah tempat belajar mengajar, tempat di mana kita ingin memiliki suasana yang damai, yang tenang, supaya konsentrasi kita dalam belajar itu bisa berjalan dengan baik, agar ilmu yang kita dapat itu bisa diterima dengan baik. Kemudian yang kesembilan, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah. Yang pertama kepada OSIS, kepada guru, wali kelas, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. Artinya gini nak, Bapak Ibu guru di sekolah tidak bisa sepenuhnya 10 jam itu berada di kalian, ya, di lingkungan kalian. Karena apa? Dalam satu hari itu kalian bisa berhadapan dengan 4 atau 5 guru, atau bahkan hanya 2 guru saja, karena mungkin hari itu pelajarannya produktif, berarti ada di lab atau di bengkel. Jadi kalau ada sesuatu, mohon maaf, ini kadang namanya anak muda, remaja yang ya egonya masih tinggi dibandingkan untuk kesabarannya. Jadi ketika kalian melihat teman kalian saling bersinggungan, langsung dilaporkan ke gurunya. Kemudian kalau sudah bisa ditembus langsung ke wali kelas. Jadi upayakan keadaan lingkungan sekolah itu selalu damai, tentram, sehingga tidak ada lagi namanya ego yang masing-masing masih mengandalkan ego dalam kegiatan, itu tidak baik, ya. Oke. Nah, kita tahu kita berada di lingkungan sekolah itu juga memiliki fungsi. Fungsinya apa? Satu, karena sekolah merupakan wiyata tadi adalah pendidikan, berarti sekolah itu merupakan lingkungan pelaksanaan pembelajar mengajar, ya. Kemudian menanamkan pengembangan berbagai nilai, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Ilmu pengetahuan saya yakin kalian juga akan diajarkan oleh beberapa mapel, misalnya pendidikan agama Islam,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi. Teknologi berkiblat pada jurusan yang kalian tempuh. Misalnya mengambil jurusan TKJ, berarti nanti akan ketemu beberapa mapel produktif, misalnya jaringan WAN, jaringan luas, kemudian TLJ, teknik layanan jaringan, kemudian AIJ, administrasi jaringan, dan banyak sekali mungkin di jurusan lain yang Bu Guru tidak bisa menyebutkan karena Bu Guru ngajar produktif TKJ. Untuk keterampilan ini kalau kita lihat dari kurikulum yang sekarang ada pelajaran PKK dan PKWU, ya, PKK dan wirausaha. Di sini dituntut kalian untuk memiliki keterampilan bagaimana kalian berinovasi dalam melaksanakan keterampilan kalian untuk kehidupan sehari-hari, ya. Jadi silakan kalian untuk berorientasi dalam segala hal yang bisa mendukung skill kalian dalam menciptakan siswa SMK kejuruan. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat karakter dan mental spiritual. Nah, memperkuat karakter di sini kalian bisa mengembangkan melalui ekskul tadi. Jadi misalnya kalian hobi dalam olahraga, bisa dituangkan ke ekskul olahraga, bisa ke futsal, bisa ke basket, dan lain sebagainya. Kemudian mental spiritual. Di sini juga ada ekskul kerohanian, misalnya ada hadra, kamu bisa menuangkan di situ, bisa masuk ke dalam syiar agama Islam, karena di situ ada beberapa lantunan sholawat yang bisa dituangkan dan dilaksanakan dalam kegiatan keagamaan, terutama dalam hari-hari besar Islam. Kemudian yang keempat, mendidik hubungan dengan masyarakat dan hubungan kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa kita manusia di sini harus memiliki hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hubungan kepada Allah, bagaimana ibadah kita, hanya Allah yang tahu. Bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita terhadap masyarakat di sekolah maupun masyarakat di lingkungan kita tinggal. Jadi harus seimbang, jangan sampai berat sebelah, ya. Oke. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah itu utamanya adalah tempat masyarakat untuk belajar, karena memiliki aturan yang sudah dibakukan di sekolah tersebut, sehingga aturan tersebut bisa mengatur hubungan antara siswa dengan guru, kemudian pengelola pendidikan siswa dalam PBM, di sini adalah TU, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis dan kondusif. Jadi hubungan ini sangat penting, jadi ada kaitannya, ada korelasinya antara guru, tenaga kependidikan, kemudian hubungan masyarakatnya harus tetap terjalin dengan baik supaya PBM terlaksana dengan baik. Oke. Kita juga sekolah memiliki ciri-ciri masyarakat yang belajar, masyarakat belajar. Di antaranya ada guru, ada siswa, maka timbullah PBM yang tertib. Kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan kerja keras. Ini penting sekali. Jadi istilahnya orang tua juga harus membimbing putra-putrinya, tidak hanya diserahkan kepada sekolah tentang masalah pendidikan, tetapi ketika anaknya pulang ke rumah, diharapkan orang tuanya juga membimbing dan mengkomunikasikan bagaimana keseharian ketika di sekolah, apakah ada tugas, apa yang
perlu dilaksanakan, apakah hubungan dengan teman baik-baik saja hari itu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Jadi diharapkan tadi Indonesia seutuhnya artinya siswa itu, kita tahu Pancasila berarti manusia itu harus memiliki Tuhan, ya. Harus memiliki Tuhan artinya percaya bahwa kita hidup itu ada penciptanya, ada sang pencipta. Kemudian prinsip sekolah. Prinsip sekolah di sini memiliki tujuan yang pertama adalah sebagai wadah untuk membekali hidup. Jadi ketika siswa datang ke sekolah itu sebetulnya adalah untuk membekali dirinya bahwa saya punya tujuan hidup. Saya punya orientasi kemana saya harus, kemana apa yang harus saya lakukan. Misalnya saya seorang suka otomotif, berarti saya harus ngambil jurusan TBSM. Nah, di situ ilmu saya akan saya dapatkan, kemudian skill saya akan muncul sehingga saya memiliki etos kerja yang bagus. Kalau seandainya siswa tersebut berpotensi membuat lapangan pekerjaan, alhamdulillah, ya, artinya dia bisa membuka bengkel meskipun kecil. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidikan. Artinya sekolah ini kan lingkungan formal. Jadi sekolah ini bernaung pada bimbingan pendidikan, misalnya Cabdin, cabang dinas pendidikan Situbondo, wilayah Bondowoso, Kabupaten Situbondo. Kemudian dari Cabdin akan mendapatkan bimbingan dari Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Jawa Timur, ya, di Jalan Genteng Kali, Surabaya kalau tidak salah alamatnya. Kemudian yang ketiga, lembaga dengan pelayanan adil dan merata. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika siswa sudah lulus, kemudian mau meminta legalisir persyaratan untuk melamar pekerjaan, itu pihak sekolah akan menerima dengan lapang dada dan menyelesaikan urusan yang memang harus diselesaikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, lembaga pengembangan bakat dan minat siswa, yaitu tadi kembali setiap siswa memiliki bakat, minat atau hobi untuk dituangkan melalui ekskul. Yang kelima, lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Yang keenam, memberi perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, komunikasi, berinteraksi, dan mampu bekerjasama dengan kelompok. Artinya apa? Di sini bimbingan konseling diperlukan. Ketika seorang siswa memiliki permasalahan yang memang belum bisa terselesaikan, maka bisa kita arahkan ke bimbingan konseling untuk menyelesaikan tahapan-tahapan apa sih yang harus dilakukan oleh seorang siswa ketika dia memiliki problem, supaya problem itu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedelapan, wahana pendewasaan diri. Ini penting karena semakin tahun maka semakin bertambah usianya, dan ini diikuti dengan sikap pendewasaan siswa tersebut. Jadi kalau kita lihat ketika kalian masuk di SMKN 1 Subo sebagai siswa kelas 10, maka siswa pendewasaan itu akan mengikuti kalian. Tidak mungkin ketika kalian menjadi siswa seorang kelas 10 sama sikapnya dengan ketika kalian menjadi seorang siswa ketika masuk di SMP kelas 7, pasti berbeda. Jadi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian alami kemarin sebagai pembelajaran yang baik, ambil yang baik-baiknya dan buang yang jeleknya. Yang kesembilan, sebagai bagian dari masyarakat belajar, karena kalian adalah siswa dan bernaung dalam lingkup
pendidikan, maka kalian dianggap sebagai masyarakat belajar karena di situ kalian masih proses belajar di tingkat SMK. Nah, prinsip sekolah sudah, maka penggunaan sekolah juga penting. Jangan semena-mena kamu menjadi siswa SMK 1 Subo, kalian melakukan hal-hal semaunya, itu tidak boleh karena di situ ada aturan yang harus kalian taati dan harus kalian lakukan. Apa saja? Yang pertama, sekolah tidak dibolehkan dijadikan sebagai ajang promosi atau produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Misalnya, mohon maaf ini, karena di sini lingkungan pendidikan, kalian mempromosikan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan, itu tidak diizinkan. Kemudian yang kedua, lingkungan bebas asap rokok bagi semua pihak, baik guru, kemudian karyawan, dan siswa terutama. Karena apa? Kan di sini lingkungan pendidikan, lingkungan formal, tempat kita belajar yang harus kondusif. Maka untuk bebas asap rokok itu penting. Yang ketiga, penyebaran aliran agama yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Mohon maaf, di sini lingkungan sekolah, kalau seandainya ada orang tua kalian mencalonkan diri sebagai anggota dewan, jangan memihak-mihak untuk mencari mencari teman untuk memilih orang tua kalian. Kemudian yang kelima, syuting film tanpa seizin pemerintah daerah, mudah-mudahan tidak ada. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan perpecahan, kerusakan, perselisihan yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Jadi dari awal sudah dihimbau bahwa sekolah itu tempat kalian belajar, bukan tempat untuk adu jotos atau kekuatan, ya. Nah, mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama yang harus kalian cegah atau tahap preventif atau tahap pencegahan untuk meniadakan kasus yang sifatnya negatif. Misalnya, jadi kalian harus memelihara sekolah dan lingkungannya. Setidaknya dengan membuat jadwal piket di kelas itu kalian sudah merupakan memelihara sekolah, merawat sekolah dengan baik, kemudian menjaga lingkungan dengan bersih, ya. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis bagi warga sekolah. Jadi ketika kalian berkomunikasi dengan teman itu gunakan bahasa yang baik, kemudian turunkan frekuensi, jangan dengan nada tinggi, supaya ketika kita berbicara itu enak didengar. Yang ketiga, pengawasan siswa di lingkungan sekolah. Jadi kita tahu ya, jadi banyak sekali siswa yang ada di sini. Bapak Ibu guru juga tidak bisa memantau dengan 100%, dan ketika ada sesuatu yang membahayakan ya harus dijauhi dan dilaporkan. Yang keempat, menghilangkan perpeloncoan dalam pelaksanaan MPLS. Insya Allah tidak ada, karena sudah zaman lama ya hal seperti itu, karena itu lebih ke fisik daripada ke mental, dalam arti untuk pengembangan pendidikan. Yang kelima, meminimalisir keterlibatan atau kelompok dalam kegiatan sekolah. Jadi kita berharap meskipun kalian dulu dari SMP yang sama, jangan membentuk kelompok-kelompok ya. Jadi membuat geng lah istilahnya, itu tidak baik. Karena kita tahu di sini kita itu sama, makanya ketika kalian ke sekolah menggunakan seragam dan baju yang sama, itu adalah kita sama di sini. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain.
Kemudian yang keenam, mengisi jam kosong dengan kegiatan yang baik, misalnya dengan ekskul tadi. Jadi ketika, mohon maaf, ada Bapak Ibu guru yang berhalangan untuk melaksanakan tugas di sekolah, setidaknya waktu kosong itu bisa digunakan dengan baik, misalnya ke perpustakaan, belajar membaca buku, materi-materi pelajaran yang belum dipahami. Kemudian kalau waktu istirahat bisa melaksanakan olahraga. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler saat awal maupun akhir semester dan masa liburan. Jadi dulu istilahnya kalau tidak ada masa pandemi, dalam keadaan normal gitu, kita akan melaksanakan namanya apa Mbak? Lupa. Kelas meeting ya. Jadi kelas meeting artinya pertemuan kelas, adanya perlombaan-perlombaan antar kelas supaya terjalin hubungan dengan baik, bisa olahraga tadi, misalnya tim voli di kelas ini siapa, kita adakan lomba. Kemudian kita adakan lomba lingkungan bersih kelas. Nah, bagaimana penataan lingkungan kelasnya, bagus enggak, bersih enggak, selalu disapu apa enggak. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian meningkatkan ketertiban dan keamanan pada saat masuk dan keluar sekolah. Ini penting karena kalau kita lihat kalian datang ke sekolah itu menggunakan kendaraan sepeda motor, jadi setidaknya ketika sebelum masuk pintu gerbang kalian harus turun dari kendaraan, matikan mesin dan berjalan menuntun kendaraan. Itu yang kita harapkan dengan artian kalian datang ke sekolah menggunakan seragam dengan baik, lengkap dan sesuai aturan yang ada. Kemudian rambutnya juga harus ketentuan berapa? 3, 2, 1 dan sepatunya juga harus hitam, talinya juga hitam. Kuku tidak boleh panjang dan yang perempuan tidak boleh menggunakan aksesoris ya. Laki-lakinya juga mungkin boleh pakai jam tangan saja. Ya, itu aturan yang harus kalian lakukan. Oke, dari apa yang sudah saya sampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala, bisa kalian renungi apa yang sudah saya sampaikan, yang menjadi tanggung jawab kalian, menjadi hak kalian, silakan dilaksanakan dengan baik. Semoga kalian menjadi siswa SMKN 1 Subo ini bisa menjadi seorang yang lebih baik, bisa memiliki ilmu yang bertambah dan bermanfaat sesuai dengan latar belakang ilmu yang kalian tempuh. Mungkin dari Bu Guru, dari saya Bu Umay, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat di masa pandemi dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Humaira telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.